Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita, juga setelah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kerabatnya, para istrinya dan seluruh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas tematik, dan ini adalah tema atau kali pertama kami memberikan kajian di tempat ini. Semoga kita memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada kita semua. Allahumma amin. Tema kita pada malam hari ini adalah tema yang sangat penting sekali, ya, sangat penting, dan kita semua membutuhkan tema ini. Kandungan apa yang kita akan sebutkan yaitu tentang menjaga keikhlasan dalam beramal. Menjaga keikhlasan dalam beramal. Ini tema mungkin hampir setiap hari atau setiap masalah kajian ini yang penting dan sering diulangi. Dan kami kalau ingin menyampaikan di tempat yang baru itu kami mendahulukan masalah ikhlas. Bagaimana seseorang ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keikhlasannya. Karena keikhlasan ini bukan amalan yang sepele. Iya. Bukan amalan yang mudah. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa menjaga keikhlasan atau mengikhlaskan amal ini adalah amalan yang sangat sulit. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa mengikhlaskan niat amalan adalah amalan yang paling sulit. Sehingga kalau kita berbicara tentang sedekah, bukan sedekah dengan 9 digit tersebut, 10 digit tersebut yang berat. Bukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang berat, bukan. Akan tetapi amalan yang paling sukar, amalan yang paling berat itu adalah menjaga keikhlasan. Sehingga para jamaah, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keikhlasan ini kita semua butuh. Iya. Kita semua butuh. Bukan hanya kita atau mungkin teman-teman beranggapan bahwa pemateri lah yang paling ikhlas, tidak. Akan tetapi kita semua butuh kepada keikhlasan. Kita butuh belajar masalah ikhlas, karena sebagaimana disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, beliau adalah ulama dari kalangan tabi'in. Beliau menyebutkan, ma'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada perkara yang paling sulit, tidak ada perkara yang paling rumit untuk aku obati, min niyyati, daripada niatku. Fa innaha tataqallabu 'alayya, karena sesungguhnya niat itu berbolak-balik. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hati seorang hamba itu berada di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membolak-balikannya, maka berbolak-balik. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mudah mengklaim amalan ini. Mengikhlaskan amalan ini kita tidak mengklaim mudah.
oh saya ikhlas. Saya ikhlas tidak. Sebagaimana Yusuf bin Asbat ya, menyebutkan, ma hasabtu nafsi illa dhahara li annahu mura'in khalis. Tidaklah saya ini muhasabah, ya, introspeksi diri, kecuali saya melihat diriku ini adalah orang yang riya. Dan ini berat, iya, berat. Dan para ulama mengabarkan bahwa mereka tidak mudah untuk mengklaim amalannya. Kalau zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang sedikit-sedikit ikhlas, ya, sedikit-sedikit ikhlas. Bahkan dalam masalah maksiat pun kadang mereka mengatakan ikhlas. Nah, padahal para jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama salaf terdahulu menyebutkan satu kaidah yang perlu kita pahami. Kata beliau, takhlisun niyyah min fasadiha ashaddu 'ala al-'amilina min tulil ibadah. Ya, takhlisun niyyah min fasadiha ashaddu 'ala al-'amilina min tulil ibadah. Mengikhlaskan niat, ya, bagi ahli ibadah itu lebih berat daripada amalannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah lebih berat ikhlasnya daripada amalannya. Ini para ulama kita mengatakan bahwa kalau kita mau mengikhlaskan niat, ya, lebih berat ikhlasnya daripada amalannya. Kenapa? Kalau kita sholat malam, ya, menahan kantuk ini sebentar saja, ya. Tapi kalau menjaga keikhlasan itu seumur hidup. Bahkan, ya, para ulama kontemporer mengatakan menabung untuk haji, ya, itu lebih ringan daripada menjaga keikhlasannya. Karena kalau kita menabung, ya, 1 tahun, 2 tahun selesai, tapi menjaga keikhlasan, ya, seumur hidup dengan tidak berbangga dengan hal tersebut, ya, tidak menampakkan bahwa bagaimana hebatnya dia ketika dia tawaf, ketika dia sa'i. Kenapa? Karena amalan ini bisa merontokkan, atau amalan yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita kerjakan, ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi runtuh. Nah, ini mengkhawatirkan. Iya, mengkhawatirkan. Jangan sampai kita mengumpulkan amalan-amalan yang begitu banyak akan tetapi, ya, amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man sam'a yusammi'illahu bihi. Siapa yang sum'ah, ya, ingin didengar, ingin dipuji, ingin dilihat, yusammi'illahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka kedoknya pada hari kiamat, kemudian dikatakan bahwa fulan tidak ikhlas. Kenapa? Karena ingin dilihat. Iya. Dan ini amalan sulit sekali. Iya, sulit. Makanya para ulama salaf juga mengatakan, man ra'a fi ikhlasihi ikhlasan faqad yahtaju ikhlasuhu ila al-ikhlas. Siapa yang melihat, ya, siapa yang melihat pada dirinya itu dia sudah ikhlas, maka sungguh keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Iya. Kenapa? Karena amalan ikhlas ini tidak bisa kita klaim. Tidak bisa mengatakan bahwa saya ikhlas, tidak. Akan tetapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat dengan Imam Malik, ya, salah seorang ulama, bahkan dinisbatkan kepada beliau, ya, madhab al-fiqhiyah, madhab, ya. Beliau pernah ditanya, wahai imam, apakah engkau ikhlas? Ini seorang imam, seorang ulama yang disebutkan bahwa Imam Malik menghafal ribuan, bahkan hampir 1 juta, ya, 1 juta hadis. Ditanya, wahai imam, apakah kamu ikhlas? Ya. Apa jawaban beliau? Beliau yang kita ketahui bahwa pernah dipukul, pernah dicambuk, pernah dipenjara karena ideologinya, ya, dalam mempertahankan, ya, Al-Qur'an dengan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian dicambuk, dipenjara dan seterusnya. Kemudian dikatakan kepada dia, bagaimana? Apa kamu ikhlas? Beliau menyebutkan, ammal ikhlasu fahuwa aziz. Ikhlas itu adalah perkara yang sangat agung. Iya. Ikhlas adalah perkara yang sangat agung. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niatnya ya pada agama yang lurus, agama yang hanif. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Sungguhnya katakanlah sesungguhnya ya, salatku wa nusuki ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga iya para orang-orang pada zaman sekarang banyak mengatakan bagaimana Ki sedikit-sedikit masalah ikhlas, sedikit-sedikit masalah syirik, ya. Masih banyak yang mengatakan demikian. Padahal banyak sekali praktik-praktik di keluarga kita misalnya, atau mungkin ya, zaman-zaman sekarang yang banyak sekali praktik-praktik syirik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ya, menceritakan bagaimana keadaan orang-orang kafir. Bagaimana keadaannya orang-orang kafir? Keadaan orang-orang kafir dahulu, ya, fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin. Ketika dia diuji, ya, pergi berlayar di tengah lautan diombang-ambing oleh ombak, apa yang terjadi? Orang-orang kafir mengatakan, ya, da'ullaha mukhlishina lahuddin, mereka mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niatnya. Kapan? Ya. Kapan itu? Ketika mereka ya dalam keadaan genting. Ini orang-orang kafir. Akan tetapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Akan tetapi ketika ya orang-orang kafir itu diselamatkan sampai ke daratan, idahum yusyrikun. Ternyata dia kembali melakukan kesyirikan. Maka lihat bagaimana kita. Jangan sampai ketika genting baru mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata ibadahnya orang-orang musyrik dahulu. Bagaimana bentuk kesyirikan mereka? Ini terlihat ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa falamma najjahum ilal bar, ketika mereka dikembalikan atau sampai kepada kedaratan, ya idzahum musyrikun, mereka kembali berbuat syirik. Apa perbuatan syiriknya? Ya, macam-macam. Ya, mungkin ada yang mengatakan, oh untung saya tadi jago buka layar, baru sampai ke daratan sudah bilang demikian. Oh untung saya tadi jago kasih turun tali jangkar. Tidak menyandarkan perbuatan diselamatkannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang awam melihat, ya, weh tadi ada yang pakai sorban, pakai songkok putih begini begitu. Oh alhamdulillah kita selamat. Nah ini hati-hati. Iya, hati-hati. Makanya masalah keikhlasan ini adalah amalan yang sangat sulit. Iya. Para jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita membahas tentang bagaimana kita ini menjaga keikhlasan atau kiat agar kita menjaga keikhlasan ini. Tentu ya, sebagaimana kita sebutkan di awal bahwa ini amalan seperti ini adalah amalan yang semua kita butuh. Mau pembicara, ya kita semua butuh kepada ya menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita akan belajar ya apa yang disebutkan oleh para ulama. Salah satu cara untuk menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan adalah dengan menyembunyikan amal ibadah. Tidak menampakkan amal ibadah kita. Ini sulit, ya. Ini sulit dan ini kemuliaan. Ya. Ini kemuliaan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Ya. Kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malamnya. Kemuliaan yang disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kemuliaan ada pada seorang mukmin itu adalah dengan salat malam. Kira-kira orang salat malam itu dilihat atau tidak? Kita ya, mungkin kita beranggapan bahwa kalau kita dipuji, ini kemuliaan. Ya. Ternyata sandaran atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kriteria kemuliaan adalah orang-orang yang ketika dia salat malam tidak dilihat. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kehormatannya ada pada tidak bergantungnya dia kepada manusia. Ini kehormatan, ya, kehormatan.
Kita kembali tadi ya bahwa menyembunyikan amal ibadah ini sesuai dengan ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Ibnu Mubarak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khib'un min al-'amali shalih falyaf'al." Siapa yang bisa menjadikan amal ibadahnya adalah amal ibadah yang tidak nampak, amal ibadahnya adalah amalan yang tersembunyi, apa kata Rasulullah? Falyaf'al, maka lakukanlah. Iya. Siapa yang bisa menjadikan amal ibadahnya adalah amalan yang tidak nampak, amal ibadahnya yang tidak terlihat, ya, maka lakukanlah. Apa yang perlu disembunyikan? Yang disembunyikan, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa amalan-amalan yang bukan bukan syiar. Ya. Kalau itu adalah syiar, tidak masalah ditampakkan. Mungkin kita ya, malam takbiran kita takbiran, kita pergi sholat berjamaah, sholat Jumat, ya, sholat Jumat ini syiar, ya tidak masalah ditampakkan. Akan tetapi kalau bukan syiar, sebaiknya disembunyikan. Iya, sebaiknya disembunyikan. Maka amalan-amalan yang disembunyikan ini, para ulama menyebutkan bahwa amalan yang disembunyikan ini lebih mudah untuk meraih keikhlasan. Karena ketika seseorang itu menyembunyikan amal ibadahnya, maka tidak ada yang lihat. Kalau tidak ada yang lihat berarti tidak ada yang puji. Maka lebih mudah untuk menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bolehkah kita menampakkan amal ibadah kita? Ya, bolehkah kita menampakkan amal ibadah kita? Jawabannya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqat fa ni'mahi." Apabila engkau menampakkan sedekahmu, fa ni'mahi, maka itu adalah nikmat. Menunjukkan bahwa boleh, ya, nampakkan. Akan tetapi kita lihat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, "Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Akan tetapi kalau engkau sembunyikan, ya, wa tu'tuhal fuqara, kemudian engkau memberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagimu. Ya, amalannya sama atau tidak? Sama. Ya. Dan kita ketahui, ya, ini masalah akhirat. Masalah dunia saja kalau kita di sini bertanya, kalau ada pekerjaan satu bulan gajinya 5 juta, satunya 15 juta. Pekerjaannya sama, yang mana kita pilih? Tentu yang 15 juta. Ini masalah dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, seperti itu. Kalau kita mau amalan tersebut lebih afdal, maka jangan ditampakkan. Makanya, ya, kalau ada bapak bersedekah, ya, kemudian dia tidak berbicara kanan kiri, maka ini luar biasa. Nah, kalau ada ibu-ibu misalnya dia sholat duha, ya, di rumahnya dia tidak mau kelihatan, ya, atau melakukan amalan-amalan dia tidak bicarakan, maka ini perkara yang luar biasa. Ya, sembunyikan. Kenapa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang tadi yang kita sebutkan. Hidupku, matiku, ibadahku, salatku, sembelihanku untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya, ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mana tidak ada naungan, ya, pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pada hari tersebut naungan. Salah satu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ini adalah wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dinaungi, ya, pada hari kiamat salah satunya adalah orang yang bersedekah
dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui ya apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya apa ini? Ya. Para ulama menyebutkan ada dua makna. Yang pertama, bahwa orang tersebut banyak bersedekah. Banyak sekali bersedekah, sedikit-sedikit bersedekah, sedikit-sedikit bersedekah. Ini maknanya, sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Pendapat yang kedua, dan ini yang banyak dikuatkan oleh para ulama adalah menyembunyikan sedekah walaupun kepada orang yang terdekat. Ya, sembunyikan amalan kita walaupun kepada orang yang terdekat. Kenapa? Mungkin kita pernah beramal ya, beramal mungkin kepada kita bersedekah atau melakukan amalan-amalan yang lain, ya. Tapi mungkin atasan kita tidak tahu, bawahan kita tidak tahu, tetangga kita tidak tahu, tapi mungkin anak kita tahu, mungkin ya pasangan kita tahu, ya. Padahal tadi, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya salatku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita tampakkan ke siapapun. Dan ini makna yang disebutkan oleh para ulama bahwa orang ya tangan kanan dan tangan kiri. Sekarang tangan kanan dan tangan kiri berdekatan dan terus menerus ya. 7 kali 24 jam sama-sama. Tapi kok bisa tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan? Dan kita tahu ya, di sini tidak ada yang pergi ke toilet misalnya tidak bawa tangan kirinya. Semuanya sama-sama, terus menerus. Tapi kok bisa tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan tangan kanan? Ini disebutkan bahwa ya dia bersedekah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kepada orang terdekatnya. Iya. Makanya para jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya memang perkara puji ya memuji ini ya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah bahwa seseorang manusia itu adalah orang yang sangat gila terhadap pujian. Ya. Dan tidak ada ya dari kita yang benci terhadap pujian. Ada dari kita yang benci terhadap pujian. Semua kita suka. Laki-laki, perempuan suka terhadap pujian. Bahkan walaupun pujian itu adalah pujian palsu. Ya. Dan kita ketahui pujian itu rata-rata palsu atau betul. Ya, kita dipuji, oh gantengnya apanya ya. Semuanya suka. Tapi kita semua suka, ya. Kita semua suka, walaupun itu mungkin ya tidak benar. Ya. Makanya para ulama menyebutkan seorang itu lebih suka pujian daripada harta. Lebih suka pujian daripada harta. Karena kalau harta, ya kita tidak mau kalau dikasihkan harta, tapi hartanya harta palsu. Saya kasih di sini misal $100, $100, $100, $100. Ya, pulang ke rumah ke money changer. Pas money changer bilang, oh ini uang palsu. Kita marah tidak? Marah. Ya. Tapi kalau dipuji, walaupun pujian itu pujian palsu, ya kita suka. Subhanallah. Nah. Ini sampai jam berapa? Selamat Dik. Nah. Berikutnya, ya perkara yang berikutnya yang kita butuhkan dari bagaimana kita menjaga keikhlasan ini adalah dengan tentu ini sebenarnya masalah pertama yang kita sebutkan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keikhlasan. Karena meminta keikhlasan ini sangat penting agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, bukan kepada perkara-perkara yang lain. Dan doa-doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga keikhlasan banyak, ya, menjaga ya hati kita agar tidak ya muyul atau tidak condong kepada dunia dan perkara-perkara yang lainnya banyak, ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang lupa, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam.
Ya Allah, inni a'udzubika, saya berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan. Wa ana a'lam, dan saya ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya memohon ampunan dari perbuatan tersebut yang saya tidak ketahui. Ini doa luar biasa. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, saya berlindung padamu dari perbuatan kesyirikan yang saya ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya memohon ampun, beristighfar dari amalan-amalan yang saya tidak ketahui. Karena kadang kita ketahui amalan itu mungkin syirik, mungkin ini perkara yang dipuji, tapi kita tidak bisa menghindar dari perkara tersebut. Kenapa? Mungkin kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa gitu. Iya. Dan zaman sekarang doa yang paling favorit itu di masyarakat apa? Doa minta harta. Minta kesehatan, minta harta, ini doa favorit. Tapi banyak sekali yang lupa terhadap doa meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sangat membutuhkan doa keikhlasan. Dan ini doa yang mungkin lebih penting daripada minta jodoh atau minta karir, minta harta, minta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berikutnya, amalan yang lain yang bisa menjaga keikhlasan kita adalah dengan menyadari atau meresapi bahwa semua pujian manusia, bukan pujian semua ambisi manusia terhadap dunia ini tidak memberikan tambahan sedikit pun dari rezeki kita. Iya, ini perlu kita pahami bahwa semua ambisi manusia, semua pujian manusia terhadap diri kita ini tidak merubah sedikit pun dari rezeki kita. Iya. Ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, yang hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna wa'lam lau anna al-ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, ketahuilah, apabila satu umat, yang disebutkan satu umat, bukan satu rumah sakit, bukan satu komplek mutiara ini, bukan satu Sudiang, bukan satu Sulawesi. Lau annal ummah, apabila satu umat ingin memberikan manfaat kepada engkau, sesungguhnya manfaat itu tidak akan sampai kepada engkau kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadamu. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis kalau tidak salah dikeluarkan oleh dari jalan Ibnu Mas'ud, yang mana sahabat Ibnu Mas'ud pada saat itu adalah sahabat yang masih kecil, masih junior. Dikabarkan kepada kepada sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna tauhid. Ternyata nasihat kepada anak kecil ini kita butuhkan semua. Wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, ketahuilah apabila satu umat ingin memberikan manfaat kepada engkau, sesungguhnya manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadamu. Sebentar. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna law anna al-ummata ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah apabila satu umat ingin memberikan madarat, keburukan kepadamu, sesungguhnya madarat itu tidak akan sampai kepadamu
kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada. Ya, kalau ada orang satu zodiak ini napuji ki, apakah rekening tak bertambah? Tidak bertambah, ya, tidak bertambah. Makanya poin yang disebutkan oleh para ulama, kita harus meyakini bahwa pujian, ya, ambisi manusia ini tidak mendatangkan, ya, tambahan rezeki kepada kita kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena, kata Rasulullah, dan ya tinta-tinta itu sudah kering. Ya. Hanya ini penting sekali kita menjaga keikhlasan. Ya, salah satu kisah yang disebutkan oleh Tamim Ad-Dari, yang terjadi pada Tamim Ad-Dari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamim Ad-Dari ini adalah imam salat tarawihnya Umar bin Khattab. Ya. Imam salat tarawihnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Pernah ditanya, ya. Ditanya kepada Tamim Ad-Dari, "Wahai Tamim Ad-Dari, bagaimana salat malammu?" Ya. Ditanya tentang salat malam. Ada sebab, ya. Ada sebab Tamim Ad-Dari untuk menjawab pertanyaan itu. Akan tetapi apa jawabannya? Apa poinnya? Poinnya adalah Tamim Ad-Dari tidak menjelaskan bagaimana amalannya. Apa yang disebutkan oleh Tamim Ad-Dari ketika ditanya, "Bagaimana salat malammu?" Ya. Beliau menjawab, "La rak'atun wahidah usalliha fi jawfil lail ahabbu ilayya min an usalliya al-laila kulliha thumma aqussa an-nasa ala dhalik." Ya, kata beliau, sungguh satu rakaat, ya, yang saya kerjakan pada malam hari yang tidak ada ketahui, itu lebih saya sukai daripada saya sholat satu malam suntuk, ya, terus menerus saya sholat malam, akan tetapi pada pagi harinya saya menceritakan amalan tersebut kepada manusia. Ini lebih saya cintai, satu rakaat. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, apakah Tamim Ad-Dari menjawab pertanyaan itu? Tidak menjawab. Padahal bisa saja Tamim Ad-Dari jawab, "Oh, begini saya sholatku." Kenapa? Ada alasan, ya, ada alasan. Ya, kenapa saya ditanya? Saya bisa menjawab. Tapi itu ditepis. Subhanallah. Ini para ulama kita. Ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Yusuf bin Asbagh, bahwa kalau setiap saya introspeksi diri, saya ini riya. Saya ini riya. Maka ya, menjaga keikhlasan ini adalah perkara yang sangat sulit, ya. Perkara yang sangat rumit. Bisa jadi seseorang itu menjaga ibadahnya mungkin bertahun-tahun, ya. Setelah bertahun-tahun dijaga amalannya, ternyata setelah beberapa tahun, ya, ibadahnya itu diceritakan, ya, dibanggakan. Yang tadinya dijaga dari tahun sekian sampai tahun sekian, tidak diceritakan, ternyata tahun sekian, tahun 2025 diceritakan amalan yang tadi bisa saja runtuh. Ya, karena amalan itu ada amalan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang menetap, ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tapi gugur. Ini tentu ada poin-poin tersendirinya, ya. Kalau kita bahas, ya, amalan-amalan yang runtuh, apakah itu dari syirik, apakah itu banyak, ya, banyak. Para jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin atau kiat berikutnya agar kita menjaga keikhlasan ini adalah dengan menjaga pertemanan kita. Mencari orang-orang yang sering menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari teman-teman orang yang selalu menjaga keikhlasannya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya. Seseorang itu seperti agama temannya. Bagaimana temannya dia beribadah, apakah dia beribadah, begitulah dia beribadah. Apakah dia bagaimana temannya bermuamalah, begitulah dia bermuamalah. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah
ya seseorang itu melihat kepada siapa dia berteman. Kenapa? Karena teman ini ya sulit, ya. Kadang kita ikhlas, ya, tapi karena mungkin model teman kita ini ya mau dipuji, mau seperti ini, mau seperti itu, akhirnya kita kadang ikut-ikutan. Iya. Makanya para ulama menyebutkan as-sahibu sahib, ya. As-sahib, teman itu sahib. Ya, itu menarik. Ya. Menarik, ya. Sebagaimana yang terjadi kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, ya. Ketika ingin ketika sakit, yang mana sakit yang membawa kepada kematian, ya, dikatakan kepada Abu Thalib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya am, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatun uhaju laka biha indallah. Kalimat yang dengan kalimat tersebut saya akan ya membelamu, menjadikan ya pembela sebagai perisai bagimu pada hari kiamat. Ya, ternyata Abu Thalib apa yang terjadi? Lihat kanan kiri. Oh, pembesar-pembesar Quraisy. Ya, pembesar-pembesar Quraisy enggan untuk mengucapkan. Nah, ini akhirnya mati di atas kekufuran karena teman. Iya. Maka salah satu kiat ya yang kita butuhkan adalah bagaimana kita menjaga atau memperhatikan teman kita. Nah, para jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin poin yang terakhir ya. Namun di sini ada beberapa poin. Pada poin terakhir ini adalah dan masih banyak ya tentunya ya, amalan-amalan yang bisa menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami ya keutamaan, keunggulan ya, manfaat-manfaat yang bisa kita raih dengan ikhlas. Ya. Apa sebenarnya manfaat yang kita dapatkan kalau kita ikhlas? Iya. Kan ini banyak orang yang tidak tahu. Ya. Karena kenapa orang mau naik mobil dari satu tempat ke satu tempat yang lain? Karena dia tahu manfaatnya apa. Nah, ini zaman sekarang banyak orang tidak tahu apa manfaat-manfaat ketika seorang ikhlas. Ya. Dan kita butuh. Ya. Dan ya, perlu diingatkan karena kadang kita lalai. Yang disebutkan oleh para ulama, belum ya? Disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah seorang ketika dia ikhlas, ketika amalan-amalannya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya akan diterima. Ya, satu poin saja ini, ya, satu manfaat saja ini, ya. Kita ketahui bahwa amalan yang ikhlas ketika dia sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itulah yang akan diterima. Walaupun amalan tersebut sesuai dengan syariat Islam, anjuran Rasulullah SAW, kalau kita tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita diperintahkan untuk ya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya para ulama kalau satu poin ini saja orang-orang faham bahwa ikhlas itu adalah syarat ya diterimanya amal ibadah, maka seorang itu cukup untuk memahami bahwa pentingnya ikhlas tersebut. Iya. Dan kita berhati-hati ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa seseorang ketika dia sudah menjaga ibadah-ibadahnya, bahwa ibadah tersebut sesuai dengan syariat Islam, ibadahnya ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, maka syaitan laknatullah alaihim akan memasuki seseorang, menyerang seseorang melalui keikhlasannya. Iya. Kalau orang itu terlihat orang ini susah diajak ya dengan ritual-ritual ibadah ya yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, maka syaitan akan memasuki dia dari keikhlasannya. Iya. Hati-hati ya. Mungkin kita melakukan ini dan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau syaitan tahu kalau bahwa fulan ini kalau ya mengerjakan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, susah ini. Ya, susah. Maka syaitan akan memasuki seseorang, mengganggu seseorang melalui keikhlasannya. Apakah ingin dipuji, ya, atau ya amalan-amalan
ya yang mungkin ya ikhlas akan tetapi kelihatannya riya. Ya. Ini hati-hati. Ya. Dan syaitan sebagaimana disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan ini pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah hanya menggoda manusia. Ya, menggoda manusia. Pengalamannya luar biasa. Maka jangan kita beranggapan bahwa oh mudah aja saya. Kalau saya sama syaitan mudah aja. Jadi tidak. Iya. Karena syaitan sangat berpengalaman. Ya. Apalagi kita yang ya kita dari zaman sekarang ke zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu 1447 ya sekarang ya. Nah, bagaimana pengalamannya syaitan? Belum lagi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Isa 2000 tahun. Belum lagi sampai Nabi Adam. Bagaimana pengalamannya luar biasa. Nah, sehingga kita berhati-hati terhadap masalah menjaga keikhlasan ini ya, bahwa dengan seseorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kalau amalannya itu sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan syariat Islam ya, maka insyaallah ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, azan. Belum ya? Sudah atau belum? Cepat ya? Cepat HP-nya. Nah, belum. Yang kedua adalah keikhlasan ini adalah kunci keistiqomahan. Ya. Kunci keistiqomahan dan kunci dari fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah syahwat, fitnah-fitnah syubhat itu adalah dengan menjaga keikhlasan. Yang sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kisah Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam ya, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Ya, Nabi Yusuf kita ketahui ya, dalam surat Yusuf itu Nabi Yusuf digoda ya. Digoda, kemudian subhanallah godaannya luar biasa. Ini kalau zaman sekarang ya tidak kuat dengan godaan tersebut. Ya, anak muda kemudian digoda oleh orang yang sangat cantik. Kemudian apalagi sudah cantik, kemudian kaya, apalagi pejabat, apalagi perempuannya yang menarik ya. Ya, sebagaimana disebutkan wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu ditutup, subhanallah. Bagaimana makarnya ya, perempuan tersebut ditutup pintu, dia yang mau, dia yang cantik, dia yang kaya. Ini kalau kita mungkin udah pasrah. Tapi bagaimana Nabi Yusuf, subhanallah ya, banyak sekali godaan-godaannya ya. Bahkan disebutkan Yusuf ya hamma biha, Yusuf juga mau ya. Akan tetapi disebutkan ya, Nabi Yusuf diselamatkan dari perbuatan buruk tersebut, perbuatan keji tersebut ya, karena keikhlasannya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah ya kami palingkan Yusuf dari perbuatan buruk, dari perbuatan keji. Kenapa? Ini kuncinya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang menjaga keikhlasannya. Iya. Kalau jaga keikhlasan insyaallah ini adalah salah satu kunci ya untuk seseorang itu terjaga dari keistiqomahannya, terjaga dari fitnah syahwatnya. Kalau dia ikhlas ya. Kalau dia ikhlas. Nah. Kemudian berikutnya bahwa dengan ini azan di luar atau azan di luar? Masih banyak ya tentunya ya, amalan-amalan yang bisa membawa kita kepada keikhlasan. Salah satunya adalah dengan ikhlas ini kita bisa akan menghapus dosa-dosa besar, menghapus dosa-dosa walaupun itu dosa besar. Ya, sebagaimana disebutkan ya, kecuali syirik ya yang disebutkan oleh para ulama. Walaupun dosa-dosa besar yang lainnya disebutkan bahwa itu akan diampuni dengan keikhlasan. Sebagaimana kisah pada seorang pelacur itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar ya. Bagi ya min baghaya Bani Israil ya, dakhalat jannah, dia masuk surga karena dia memberikan air minum kepada seekor anjing. Ya. Kenapa ya?
diketahui bahwa dia ikhlas? Karena ketika dia mengambil air tersebut dengan sepatunya, tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Kalau tidak ada yang lihat, menunjukkan bahwa dia ikhlas. Ya, pelacur. Ketika dia ambil air tersebut, tidak ada yang lihat. Ya, anjingnya juga tidak mungkin mengatakan jazakillah khair. Dia bisa ngomong, ya, menunjukkan bahwa dia ikhlas. Ya, tidak ada yang lihat, tidak ada yang kamera. Ini menunjukkan bahwa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya. Nah, hadza wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qauli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.